Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru. Jumpa lagi di Opini Budiman. Kita tinggalkan isu calon presiden. Saya sekarang bergerak untuk menceritakan bagaimana konflik-konflik di partai politik, khususnya di Partai Demokrat. Ini Rabu 31 Maret 2021, pemerintah telah memutuskan untuk menolak keabsahan dari KLB Demokrat yang dipimpin oleh Jenderal Purnawirawan Muldoko. Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Halauli. Pemerintah telah mengkaji dan mengatakan bahwa KLB Deli Serdang itu tidak memenuhi persyaratan. Artinya pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli tetap mengakui Ketua Partai Demokrat adalah Mayor Purnawirawan Agus Harimurti Yudhoyono. Publik dan kita semua tentunya berharap bahwa konflik partai ini kemudian disudahi dan Partai Demokrat kemudian bisa bergerak dan kemudian tetap mendampingi rakyat. Sebelumnya publik disuguhi dengan perang kata-kata antara pendukung Agus Harimurti Yudhoyono dan pendukung Muldoko. Perang kata-kata itu sudah mengarah kepada serangan-serangan personal. Melalui akun media sosialnya, Jenderal Muldoko 28 Maret 2021 mengatakan bahwa merasa didaulat untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres luar biasa di Deli Serdang. Muldoko melihat ada pertarungan ideologis di dalam Partai Demokrat sehingga dia setelah menanyakan kepada peserta Kongres sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dia menerima tawaran sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Bagi Muldoko yang tidak mengejar jabatan, keinginannya mengambil dan menerima tawaran dari KLB Deli Serdang adalah untuk menyelamatkan demokrasi dan menyelamatkan bangsa dan negara. Muldoko juga meminta agar presiden tidak dibawa-bawa dalam persoalan ini. Merespon pernyataan Muldoko, Agus Harimurti Yudhoyono mempertanyakan pertarungan ideologis seperti apa yang dimaksud oleh Muldoko. AHY berpendapat bahwa Pancasila adalah ideologi yang final yang dianut oleh Partai Demokrat. Kebinekaan dan pluralisme itu adalah harga mati. Sehingga dipertanyakan pertarungan ideologi seperti apa yang disampaikan oleh Muldoko. Nah, sekarang pemerintah telah menyatakan menolak keabsahan dari KLB Deli Serdang. Pemerintah yang awalnya dipertanyakan publik apakah bisa objektif atau tidak, ternyata bisa menjadi objektif. Dan itu tentunya bisa mendongkrak citra pemerintah menjadi citra yang lebih positif. Lalu kemungkinan apa yang akan terjadi kemudian? Yang pertama tentunya perkembangan politiknya masih harus kita lihat. Kalau kubu KLB Deli Serdang menerima putusan pemerintah dan kemudian akan terus melakukan proses delegitimasi terhadap Partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY, termasuk mempersoalkan keabsahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Demokrat 2020 yang dianggap bertentangan dengan undang-undang partai politik. Kedua, kubu KLB Deli Serdang menerima putusan pemerintah dan mengupayakan rekonsiliasi dengan kubu AHY sehingga kekecewaan para senior Demokrat bisa kemudian ditampung kembali. Yang ketiga, membawa kasus ini ke pengadilan. Ada dua hal yang bisa dibawa ke pengadilan. Yang pertama adalah mempersoalkan keabsahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Demokrat 2020 yang dianggap didalilkan bertentangan dengan undang-undang partai politik. Itu bisa. Dan yang kedua, menggugat putusan menteri yang menolak
keabsahan dari KLB Deli Serdang? Kemungkinannya kecil, karena disinilah letak titik lemah dari KLB Deli Serdang yang tidak bisa membuktikan keabsahan persyaratan soal kehadiran DPD, DPC, dan lain sebagainya. Nah, yang juga menarik tentunya adalah bagaimana nasib Muldoko. Muldoko, seorang jenderal purnawirawan, mantan Panglima TNI yang sekarang menjabat sebagai Ketua Kantor Staf Presiden. Nah, posisi itu sepenuhnya tergantung kepada Presiden Jokowi, karena Muldoko sudah mengatakan jangan bawa-bawa presiden dalam kasus ini. Apakah Muldoko akan tetap bertahan sebagai ketua KSP atau tidak, sepenuhnya tergantung dari Presiden Jokowi. Yang kelima, bagaimana kemudian AHY ya bisa memanfaatkan momentum kudeta dalam tanda petik ini untuk mengkonsolidasikan organisasi dan membawa Partai Demokrat untuk rebound untuk pemilu 2024. Yang menarik, kalau kita belajar dari sejarah konflik di partai politik, konflik partai politik ini sudah beberapa kali terjadi. Tahun 2008 ada juga dualisme kepemimpinan partai di Partai Kebangkitan Bangsa antara Gus Dur, Abdurrahman Wahid, dan Muhaimin Iskandar. Dampaknya kemudian suara PKB menjadi 4,95%. Melorot suaranya akibat dari konflik. Tahun 2014 juga ada konflik di Partai Golkar antara kubu Abu Rizal Bakri dan kubu Agung Laksono. Pemerintah kemudian menetapkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan suara Golkar kemudian juga turun 14,75% pada pemilu 2014. Sebelumnya suara Golkar masih berada di angka 20%. Begitu juga dengan Partai Persatuan Pembangunan antara kubu Romahur Muzi dan kubu Jan Farid. Ya, ini juga berakibat kepada turunnya suara Partai Persatuan Pembangunan menjadi 4,52% di pemilu 2019. Dari 3 konflik partai bisa disimpulkan bahwa kemudian konflik partai ini menyebabkan melorotnya suara partai politik di pemilu yang akan datang. Itu juga sesuai dengan kajian Litbang Kompas yang memberikan gambaran ketiga partai politik yang mengalami konflik, PKB, Golkar, dan PPP berdampak kepada suara partai politik. Nah, kalau kita merujuk kepada survei Litbang Kompas 22 Maret 2021 menunjukkan bahwa 78,5% responden sepakat bahwa konflik internal partai politik akan berpengaruh buruk pada citra partai politik dan itu berdampak kepada turunnya suara. Dan diperkirakan 27% suara yang selama ini mencoblos partai bisa mengalihkan suaranya ke partai lain kalau kemudian konflik ini tidak bisa diselesaikan. Nah, ini tentunya tantangan bagi Agus Harimurti Yudhoyono, apakah bisa kemudian mengkonsolidasikan partai dan kemudian meredam konflik di dalam partai politik sehingga bisa rebound di 2024. Kalau ini tidak bisa diselesaikan, di 2019 suara Demokrat 7,7% dikhawatirkan ini semakin melorot kalau itu tidak bisa diselesaikan. Konflik partai tentunya memang merugikan partai politik itu sendiri dan sesuai dengan harapan publik bahwa konflik partai politik hendaknya tidak melibatkan pihak luar tapi diselesaikan melalui mahkamah partai. Nah, pertanyaannya kemudian, akankah Demokrat mampu menyelesaikan konflik kepemimpinan di tubuh partai politik? Mampukah AHY kemudian rebound, mendongkrak suara Partai Demokrat, atau gagal dan berimbas pada merosotnya Partai Demokrat? Itu adalah urusan Partai Demokrat, itu adalah urusan elit-elit Partai Demokrat. Begitu juga dengan posisi dari Ketua KSP Muldoko, apakah tetap akan bertahan di Ketua KSP sepenuhnya tergantung kepada Presiden Jokowi. Tapi intinya duduk bersama, mencari solusi bersama, itulah yang diharapkan publik agar konflik partai politik ini tidak kian menambah sinisme publik terhadap partai politik. Itulah Indonesia, apapun yang terjadi, janganlah pernah lelah untuk mencintai Indonesia dan jangan korupsi, karena korupsi itu bisa memiskinkan negeri.